1910, 1252, 20122, nomor absen 35. Nama saya Nadira Syafa Kamila dengan NIM 1910, 1252, 201, 24, nomor absen 36. Di sini kami akan menjelaskan alat peraga yang kami buat, yaitu alat timba sederhana untuk kelas 4 SD materi gaya dan gerak. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang, pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia tidak dirancang untuk dapat melakukan segala hal tanpa melakukan proses belajar. Pengertian pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada bulan Juni tahun 2015, pemerintah memberlakukan wajib belajar 12 tahun. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana sebelumnya program wajib belajar hanya dirancangkan selama 9 tahun. Untuk membantu guru dalam menyampaikan pelajaran, biasanya guru menggunakan media atau alat peraga yang konkret sesuai dengan mata pelajaran dan materinya. Penggunaan media sebagai sumber belajar akan membantu siswa lebih memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Seperti pada mata pelajaran IPA SD kelas 4 materi gaya dan gerak ini, pada materi ini kami menggunakan alat peraga timba sederhana sebagai media dalam pengajaran. Alat yang kami gunakan sederhana agar bisa dipraktekkan oleh siswa langsung baik di rumah maupun di sekolah. Adapun kompetensi dasar materi yang kami bawakan adalah: yang pertama, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Tujuan dibuatnya alat peraga ini yaitu agar menarik dan diharapkan mampu membantu guru dalam mengajar untuk sekolah dasar kelas 4 pada tema 8 semester 2 subtema 2, yaitu materi gaya dan gerak. Lalu selanjutnya ada manfaat alat peraga alat timba sumur sederhana ini. Yang pertama, manfaat bagi guru. Membantu guru untuk menyampaikan materi yang diajarkan pada peserta didik. Lalu selanjutnya, manfaat bagi siswa adalah: yang pertama, mempermudah siswa dalam memahami materi yang sekarang dipelajari. Yang kedua, membantu siswa dalam belajar ilmu pengetahuan alam tentang submateri gaya dan gerak. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, membantu siswa belajar dengan menyenangkan dan mudah dalam proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir, manfaat bagi guru dan bagi siswa, yaitu yang bagi guru membantu guru untuk menyampaikan materi yang diajarkan pada peserta didik. Yang kedua yaitu selanjutnya landasan teori. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Contoh gaya yang kita lakukan sehari-hari itu, misalnya saat kita membuka dan menutup pintu, menarik tali mainan, atau menendang bola. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya ke tempat lain. Gerak terjadi karena dipengaruhi oleh gaya. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak atau berubah posisi. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Yang keempat, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gaya yang digunakan untuk mengangkat alat timba sederhana ini adalah gaya otot. Gaya otot adalah salah satu jenis gaya yang selalu dilakukan oleh manusia. Gaya otot adalah dorongan ataupun tarikan yang bekerja pada suatu benda yang bersumber dari otot kita. Gaya otot juga terjadi saat kita menarik, mendorong, dan mengangkat benda. Otot dapat berkontraksi atau memendek dan menebal, atau berelaksasi, yaitu memanjang dan menipis, membuat tulang dan sendi bergerak dan menghasilkan gerakan tubuh. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sumur timbaan sederhana. Yang pertama yaitu 3 buah tutup botol, benang atau tali, botol plastik bekas, 1 tangkai lidi atau tusuk sate, 4 tangkai stik es krim, gunting, cutter, lem tembak, dan paralon atau pipa air yang berukuran 5 cm. Langkah-langkah pembuatan sumur timbaan sederhana. Yang pertama yaitu potong bagian bawah botol plastik.
Yang kedua, lubangi 2 buah tutup botol. Yang ketiga, lubangi juga 2 tangkai stik es krim. Yang keempat, tempelkan stik es krim yang tidak berlubang ke sisi kanan dan kiri botol plastik yang sudah dipotong seperti ini. Yang kelima, tempelkan lagi 2 tangkai stik es krim yang sudah dilubangi ke masing-masing sisi dalam stik es krim yang ditempel pertama tadi, seperti ini. Yang keenam, tempelkan bagian luar tutup botol yang sudah dilubangi pada sisi kanan dan kiri pada paralon pipa air yang bisa dilihat seperti pada alat peraga ini. Setelah itu, masukkan lidi atau tusuk sate ke tutup botol yang sudah ditempelkan ke paralon tadi. Lalu, masukkan juga lidi tadi ke lubang stik es krim yang sudah ditempelkan tadi. Potong benang sesuaikan dengan tutup botol yang tidak berlubang, lalu ikat ke paralon dan tempelkan tutup botol pada benang tersebut. Lalu potong lagi benangnya sesuaikan dengan tinggi botol plastik. Setelah dipotong, ikat benang ke gagang paralon dan tempelkan pada botol tadi. Setelah terikat, benang yang panjang tadi dililit atau digulung ke paralon alat peraga sumur timbaan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu cara menggunakan alat timba sederhana ini. Contoh nyata dari alat peraga alat timba sederhana ini adalah katrol. Katrol merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk seperti roda atau piringan beralur. Cara menggunakan katrol yaitu dengan diberi tali sepanjang roda atau piringannya. Nah, jadi benang ini sebagai talinya dan tutup botol ini sebagai roda atau piringannya. Jika ditinjau dari cara kerjanya, katrol merupakan pesawat sederhana yang sama dengan pengungkit. Hal itu karena di dalam katrol terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah kerja gaya sehingga bisa mempermudah pekerjaan. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan alat peraga yang telah kami buat. Nah, di sini kita masukkan air sedikit ke dalam botolnya. Lalu kita turunkan yang ini ke bawah. Setelah airnya sudah ada di dalam tutup botol, lalu kita tarik sampai ke atas menggunakan benang. Nah, lalu setelah sampai ke atas, kita tanyakan kepada siswa gaya apa yang digunakan untuk menarik alat timba ini. Lalu selanjutnya siswa akan menjawab yaitu gaya otot. Fantastic.